Oke, halo semua dan akhirnya sampai kita di seri Valencia untuk seri pamungkas pertarungan kita bersama Repsol Honda demi klasemen urutan ketiga. Dan hari ini Juan Mir sama Fabio di klasemen lagi bersaing banget nih. Ini mereka berdua di seri pamungkas di Valencia bakalan bertarung ngerebutin gelar juara, karena dengan jarak 9 poin di seri Valencia itu semua hal yang gak kita duga bisa aja terjadi. Seperti Juan Mir yang awal musim dia tampilnya kuat sekali, tapi pada akhir musim ternyata malah berbanding terbalik sama Fabio, di mana hari ini Fabio di beberapa seri terakhir dia juga cukup tampil kuat untuk bisa berada di podium, sedangkan Juan Mir sering banget lengser dari 3 besar. Jadi itu menjadi hal yang sangat patut diwaspadai sama Juan Mir, karena jangan sampai Juan Mir di sini di seri Valencia malah ngedrop dan gagal untuk mempertahankan gelarnya di musim kali ini. Justru malah Fabio yang lagi tampil kuat banget di beberapa seri akhir di musim 2021. Dan akhirnya usai sudah selesai kualifikasi, hari ini kita bakalan start dari posisi ke-6 di row ketiga bersama Juan Mir dan juga Jack Miller, yang mana hari ini Johan Zarco sama Jorge Martin, dua Pramac Racing, berhasil meraih start terdepan membelakangi Yamaha cuy. Jadi hari ini semoga aja kita meskipun di sini kita hanya ngerebutin posisi ketiga di klasemen, tapi semoga aja kita bisa bersaing dengan Juan Mir, Fabio demi lebih mengasihkan untuk balapan terakhir kita di seri ketiga bersama Asep Surasep. Karena tahun depan di musim depan tepatnya kita udah nggak sama sekali lagi, kita bakal gabung sama pembalap lawas kita yaitu Race Rio 56. Luar biasa. Oke, di starting saat ini Johan Zarco akankah bisa meraih posisi pertama? Karena hari ini Johan Zarco kayaknya sangat menjanjikan, atau malah justru di awal doang, nanti di akhir balapan biasa AI yang kayak Johan Zarco ini kadang suka ngedrop cuy. Jorge Martin juga udah berada di posisi kedua. Luar biasa, duo Pramac Satelit Ducati menjanjikan sekali. Ini betul, dari tadi kita ditampilin sama Sin Ducati pembalapnya, dan ini kayaknya ada dikasih sama si Milestone yang ngesuruh kita untuk gabung Ducati nih. Jangan-jangan kita emang benar gabung Ducati cuy. Tapi hari ini kita semoga aja bisa membawa Honda untuk bersaing di lini depan. Tepatnya itu bersaing merupakan posisi pertama, meskipun kita hanya bisa untuk memperebutkan posisi ketiga di klasemen, karena emang kita nggak bisa untuk mengejar dua rival kita yaitu Fabio sama Juan Mir yang ada di puncak klasemen. Saatnya sesi warming up lap kompon medium menjadi opsi pilihan kita untuk berlaga di seri pamungkas untuk seri ketiga di MotoGP 1 bersama Repsol Honda dan juga bersama Asep Surasep. Nah, seperti biasa hari ini Asep agak telat untuk melakukan sesi warming up karena dia harus menunggu dorongan dari rival lainnya supaya bisa ngelakuin sesi warming up lap cuy, atau berjalan dengan motornya sendiri. Saatnya bersiap untuk race MotoGP pada seri Valencia di final race MotoGP season ketiga. Oke, semangat. The riders are all on the starting grid. Just a few moments to go and the lights at Ricardo Tormo Valencia will go out, starting the race. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP seri Valencia di final race season ketiga. And on the way, Joan Mir langsung melesat meninggalkan dua Ducati, masih mengejar kembali Ducati Jack Miller Sigri dan Alexis kembali menyusul. Kita breaking kembali di first corner, Maverick Vinales, Jack Miller berada di mana kita masih mengejar lagi Surasep di tikungan kedua. Kita breaking kembali, masih mencari peluang dari Sigri. Akankah kita bisa merangsak kembali? Kita berhasil mendapatkan posisi kelima dari Maverick Vinales dan akhirnya Yamaha berhasil kita kalahkan. Dan saat ini Joan Mir, Fabio masih menjadi lead the way. Ducati kita, Jorge Martin serta Jack Miller. Akankah hari ini menjadi hari bagi Joan Mir yang sudah memimpin jari balapan di seri Valencia? Luar biasa, start terbaik Joan Mir tadi ketika udah kita lihat sendiri bahwa tadi si Joan Mir tuh kayak dia pakai hold show device sangat kencang sekali cuy. Padahal tadi si Joan Mir tuh startnya di posisi keempat, dia malah bisa untuk langsung merangsak dengan cepat sekali cuy. Dan saat ini Jack Miller masih kita melawan dari si kanan di sektor ketiga menuju final sektor Ducati Factory, atau Jack Miller masih menjadi penghalang kita untuk berada di posisi keempat. Jorge Martin 3 besar masih mencari peluang, dan sekarang masih berdua lagi di high speed corner. Kita batik ke kiri di final sektor.
Jack Miller. Kita lampaui dari segi dan berhasilkah? Dan ternyata Surase berhasil melampaui Jack Miller di tikungan terakhir dan masih mendefense kembali, dan di exit corner saatnya menjauhkan gap dengan Jack Miller demi mengejar Jorge Martin untuk pose ketiga. Luar biasa. Lap kedua Surase berada di grid keempat sementara waktu. Kita break kembali di first corner dekat Jorge Martin di lap kedua awal, dan sementara Johan Zarco sudah berada di pose ke-7 yang menjadi pole. Hari ini gagal lagi dan gagal lagi. Ini nih penyakitnya dari Johan Zarco. Kalau di gamenya dia tuh misalkan dia udah menjadi pole berkali-kali, tapi dia jarang banget untuk bisa mempertahankan posisi pertama. Pasti dia bakal kegusur, dan akhirnya pun hari ini si Johan Zarco berada sekarang di posisi ke-7 itu jauh sekali sama Joan Mir, yang mana tadi si Joan Mir sempat berada di start keempat, tapi karena ada hold to device tersembunyi dari Joan Mir tadi, makanya di hari ini si Joan Mir udah berada di posisi pertama untuk mengawal semua rivalnya yang berusaha untuk berada di baris terdepan. Saat ini kita cukup melebar, tapi beruntung kita nggak sampai melebar terlalu jauh, karena hari ini kita fokus untuk bisa menyamai dulu respect dari Jorge Martin, supaya nanti di lap ketiga kita bisa untuk memiliki peluang. Dan aduh, malah ngelebar dong, sayang sekali. Pokoknya kita hari ini berusaha dulu untuk menyamai respect dari si Jorge Martin dulu, supaya nanti kita kalau udah di lap ketiga bisa memiliki peluang yang bagus demi bisa mengovertake Jorge Martin kalau udah menjelang entry corner tikungan pertama atau tepatnya di braking zone. Nah, saat ini high speed corner menanjak menurut kembali di final corner. Oke, hati-hati, cukup nge-slide tadi, cukup wobble. Dan saat ini saatnya mengejar Jorge Martin dengan penggunaan TGS 1 supaya bisa lebih powerful. Masih mengejar, mencari peluang dari sisi aduh, nggak bisa dong. Kita malah tadi salah ngambil jalur, karena kita nggak salah, cuma tadi Jorge Martin udah keduluan, dia ngambil jalur dari sekiri, makanya dia nggak bisa untuk kita overtaking, dan kita harus bersabar dulu di entry corner tiga kali overtaking. Dan akhirnya nice, musuh rasa berhasil melampaui Jorge Martin kembali berduel side by side. Akhirnya usaha kita membuahkan hasil untuk bisa mengovertaking Jorge Martin tadi. Dan kali ini Jorge Martin kembali masuk, masih mau fight back rasa, kita gagal. Kita masih perlu berjuang lagi untuk berduel mengalahkan Jorge Martin di lap ketiga saat ini. Oke, kali ini di tikungan ke-6 masih di exit corner, masih mengejar dan kembali berduel lagi menuju high speed corner. Dan di breaking point tikungan ke-8 bisa Surase mengovertaking, dan akhirnya Jorge Martin kita lampaui dari segi masih mendefense, masih ngeblocking, berduel lagi di akselerasi di sektor ketiga. Jorge Martin berhasil kita kalahkan. Dan sementara waktu kembali lagi Jorge Martin masih melawan. Hati-hati kembali Jack Miller juga masuk, malah crash dong. Aduh, Jack Miller. Aduh, kita sayang sekali. Aduh, kita gagal untuk berada mempertahankan posisi 3 gara-gara tadi si Jorge Martin sempat menerobos. Akhirnya si Jack Miller juga ikutan nerobos, hingga akhirnya si Jack Miller harus kepentok sama bagian kanan dari si Asep Surase. Sayang sekali kan. Nggak sih, ternyata malah si Jorge Martin masih Maverick Vinales lolos demi posisi 3-4 cuy. Kita gagal untuk mempertahankan posisi ketiga tadi gara-gara ada Jorge Martin serta Jack Miller yang sedikit berulah. Kita overtaking Maverick Vinales sekarang masuk duelan. Akhirnya kita berhasil melampaui Maverick Vinales dari sisi kanan di first corner. Luar biasa, masih di fight back oleh Yamaha pabrikan. Hingga saat ini kita masih berusaha mengovertaking Jorge Martin, bisakah? Dan akhirnya ada peluang, kita langsung melampaui dari sini. Kita overtaking, luar biasa, akhirnya Surase berhasil kembali mengamankan pose ketiga dengan sangat cepat sekali di tikungan 1 dan di tikungan kedua saat ini. Masih bertahan, hati-hati, Jorge Martin kembali mau fight back lagi Surase. Masih kembali berduel hari ini, Jorge Martin melawan Surase. Honda malah Ducati dan Yamaha juga berada di bagi kita. Berduel, 3 tim, 3 dan sekaligus masih duel hingga saat ini di high speed corner menuju breaking point di tikungan ke-8. Masih kita kembali masuk hari ini, dan akhirnya Maverick datang lagi, masih mencoba mengalahkan Surase di exit corner sektor number 3. Saat ini Maverick masih melawan lagi. Kita breaking kembali, kita masih berdefense dari si kanan. Bisakah Surase bertahan? Hingga saat ini kita berhasil, masih dikontak oleh Maverick Vinales. Perjuangan Surase sangatlah berat untuk berada di posisi ketiga saat ini. Bahkan kita di awal race bersama Honda sangatlah kesulitan, hingga akhirnya pada beberapa seri terakhir kita udah mulai bisa untuk bangkit, meskipun hanya bisa untuk Maverick Vinales dong malah mengkontak tadi, hingga akhirnya Maverick Vinales crash tepat di belakang kita cuy. Sayang sekali, kali ini Jorge Martin masih lawan kita. Kita fight back dari si Garen dan akhirnya Ducati berhasil kita lampaui. Aduh, sayang sekali Maverick Vinales berulah malah dia kena imbasnya cuy. Dan hari ini udah ada 2 korban yang lagi-lagi
mereka berdua crash-nya dalam posisi yang cukup sama, yaitu dengan cara yang memaksa untuk kita dikalahkan. Tapi nyatanya mereka semuanya itu gagal gara-gara mereka sendiri terlalu berambisi untuk memaksa masuk demi mengovertake Surazep. Akhirnya pun mereka udah harus crash, yaitu si Jack Miller sama si Maverick Vinales, yang harusnya mereka berada di 5 besar, malah mereka harus tersungkur dan gak bisa untuk berada di dalam 5 besar. Bersama dengan Surazep serta Jorge Martin. Saat ini Jorge Martin, duo Pramakiwan Zarko juga berada di belakang, serta Miguel Oliveira juga mengikuti jalur dan kembali dilawan oleh Jorge Martin. Hingga saat ini di entry corner tikungan ke-8 kita masih berusaha, tapi sayangnya Jorge Martin cepat maksa cuy, dia lolos. Sumpah ini hari ini luar biasa, maksa banget tuh bisa ngelewatin jalur di bagian terdalam atau di bagian kerap. Kita malah terkena kita overtake Jorge Martin. Dan di final sektor akhirnya Asep berhasil kembali mengamankan podium ketiga dari serangan Miguel dan juga duo Pramac Racing. The final sektor lap kelima menuju ke terakhir masih menanjak, menurun kembali dan perlahan masuk di braking zone untuk tikungan terakhir. Cukup melebar, hati-hati. Hingga kini Miguel Oliveira berhasil datang mendekati Asep Surazep berebut podium ketiga. Lap ke-6 Joan Mir Fabio masih berada di depan dan belum ada perubahan posisi antara Yamaha dan juga Suzuki untuk baris terdepan. Keep focus, keep fighting. Hari ini Suzuki, Yamaha, Honda, KTM, Ducati berada di urutan yang sangat bagus, yaitu posisi 1, 2, 3, dan keempat dan 5 juga. Nggak saat ini kondisi ban kita lagi udah mulai sangat kritis, tapi sebelah kanan udah cukup lumayan karena hari ini kita memiliki tekanan di exit corner ketiga, di final corner juga, yang mana itu tadi posisinya cukup nanjak. Ditambah lagi tuh juga merupakan sektor yang cukup tricky, di mana itu menanjak sekaligus high speed corner atau high speed cornering, dan itu pastinya bakal membuat kita semakin memiliki tingkat grip ban yang semakin kemakan di situ cuy. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi supaya nanti di situ kita nggak sampai crash gara-gara grip ban kita udah mulai habis dan sangatlah kritis. Oke, sektor 3 menuju sektor keempat. Hari ini merupakan hari terakhir kita bersama Repsol Honda, yang mana nanti di musim depan kita bakal berlaga lagi bersama pembalap lawas kita, yaitu Rio dengan nomor 56 bersama tim yang pastinya kita nggak lagi sama Honda, karena dari kalian sendiri di voting udah banyak banget yang request untuk kita gabung sama pabrikan selain dari Honda, karena kalian sendiri juga pastinya udah mulai bosan dengan kita yang lagi nunggangin Honda. Meskipun awalnya sih gue pengen coba pakai livery yang baru ya, yang nggak kayak gini, cuman ya karena votingnya udah jelas, ya udah kita gabung aja sama Ducati yang emang lebih kalian inginkan cuy. Nah, saat ini hari ini final lap ke-7, putaran terakhir kita di race GP Valencia untuk final race di season ketiga. Hingga saat ini Joan Mir masih belum di overtaking oleh Fabio, yang berarti hari ini Joan Mir sepertinya bakal menjadi juara dunia di season ketiga tepatnya. Asalkan Joan Mir nggak crash, pastinya dia bisa untuk mengunci gelar dengan sangat mudah dan mengalahkan Fabio yang udah berada di posisi kedua, yang kemarin hampir aja Fabio bisa menggeser dominasi Joan Mir di puncak klasemen. Oke, hari ini sektor number 2. Akankah Surazep bisa selamat dari kejaran Oliveira, yaitu KTM Factory serta duo Pramac Zarco dan juga Jorge Martin serta Alex Espargaro berada di posisi 8 saat ini. Luar biasa Aprilia, udah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan bagi Espargaro sendiri, karena hari ini dia Aprilia tuh udah mulai fokus ngembang, meskipun agak lama karena emang dananya kurang mungkin ya, tapi yang pasti Aprilia udah mulai serius untuk membuat motor yang sangat kencang supaya bisa bersaing di lini depan. Dan saat ini Oliveira masih berusaha mengejar di final sektor. Hati-hati, ke fokus ke fighting. Semoga saja kita nggak sampai ada overtaking dari Oliveira, ya meskipun di tikungan terakhir sepertinya Oliveira juga bakal mengejar kita tanpa ampun cuy. Nah, di tikungan terakhir akhirnya kita masih beruntung, masih bisa selamat dari kejaran KTM Factory, dan saat ini akhirnya Joan Mir berhasil menjadi juara dunia, dan kali ini juga Surazep berhasil menempati urutan ketiga di klasemen hingga akhir musim kita bersama Repsol Honda dan juga bersama Asep Surazep. Luar biasa. Hari ini Joan Mir perjuangannya di musim 2021 akhirnya bisa terwujud. Dia pastinya ingin terus mempertahankan gelarnya karena dia nggak mau jadi bahan bulian, gara-gara kemarin dia di musim 2020 dia sempat bully gara-gara, atau kayak diremehin gara-gara dia juara dunia gara-gara nggak ada market, makanya dia kayak sayang banget kan. Jadi ya udahlah, namanya juga balapan pasti bakal ada pro kontranya. Nah, saat ini Fabio Surazep yang menemani Joan Mir di podium hingga saat ini
Di luar dari 10 besar masih ada Marc Marquez, Jack Miller, Bagnaia, Morbidelli, Bastianini, Maverick, Binder, Marquez, serta Pol Espargaro. Dan di luar dari posisi 17 masih ada Valentino Rossi, Luca Marini, Petrucci, Lugona, Savadori hingga Takanaka yang berada di posisi paling akhir di GP Valencia saat ini. Dan di klasemen akhir, Joan Mir, Fabio, serta Surasep meraih 3 besar. Hingga kini Maverick Vinales, Rins, Bagnaia, Jack Miller, Morbidelli, Johan Zarco berada di luar dari 3 besar. Dan akhirnya perjuangan kita di musim kali ini membuahkan hasil karena kita hari ini targetnya nggak terlalu tinggi. Yang penting podium aja dan bisa menjadi posisi itu udah lumayan banget sih, karena kita nggak memiliki kecepatan yang bagus untuk bertarung dari awal musim untuk melawan Joan Mir, bahkan yang maju kita hanya bisa untuk bertahap aja ngembangin Honda di season ketiga. Sementara itu untuk hasil dari klasemen tim, akhirnya Honda Repsol berada di urutan ketiga juga sama kayak kita di klasemen akhir, dimana hari ini yang di posisi pertama adalah Yamaha, sedangkan di posisi kedua ada Suzuki, yang hari ini Suzuki cuma bisa untuk ngeraih juara dunia aja tanpa bisa ngeraih klasemen tim atau juara tim di musim 2021. Sementara untuk juara dunia konstruktor diraih oleh Yamaha sama kayak tadi, di mana tim championship Yamaha berhasil meraih juara dunia juga. Jadi aku sama kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti next video. Kalau gitu thank you nonton udah mau nyasiin untuk season ketiga kita di MotoGP Suatu Karir bersama Asep Surasep, dan nanti di musim depan di season keempat kita bakal ulang lagi dengan rider baru kita, meskipun kita nggak bakal ngulang dari kelas Moto3 atau dari kelas Moto2, jadi langsung MotoGP tapi kita pakai tim yang berbeda. Jadi kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di next season. Oke, bye, ciao. We are picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.